negara bisa membangun atau pemerintah bisa membangun jalan tol di mana aja sesukanya dia aja dengan jumlah yang kemudian tak bisa terkontrol lagi tuh. Saya potong dulu. Pemerintah tidak pernah membangun jalan tol. Itu Poinnya di situ. Iya. Poinnya di situ. Pada Jadi itu usaha yang bangunnya. pemerintah memberikan konsesi ke badan usaha untuk membangun jalan tol untuk memeras rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dalam channel ini. Mudah-mudahan kita tetap bisa membahas masalah itu dengan jernih. Jumpa lagi dengan Bang Mossad dan Sobat Novel. Ini di pertemuan kita terakhir kita udah mulai ngulik-ngulik gitu ya, Mas Novel ya. Bandara, airport, macam-macam kayak gitu dan pelabuhan-pelabuhan. Sekarang kita mau ngulik lebih dalam lagi nih, Pak. Infrastruktur lainnya, Pak. Jalan tol, LRT, itu juga luar biasa sekali. Perbedaan antara biaya jalan tol di satu tempat ya dengan tempat lain juga bermasalah. Dan yang paling mengerikan gini, Pak. Ada orang mengatakan, ini hebat benar pemerintahan sekarang ini. Bisa bangun jalan tol melebihi Orde Baru yang katanya cuma 100 km. Dan ini sulit loh di era demokratis ya yang bisa membuat jalan tol ini, kecuali ini orang yang demokratis tapi imperialis gitu, Pak. Ada pendapat-pendapat yang kayak gitu. Ini kan pendapat yang nanti mesti kita kulik nih. Ini pendapat yang benar atau pendapat yang menyesatkan. Infrastruktur yang sekarang terjadi nih, Pak, sesungguhnya apa sih, Pak? Ini dibangun karena ingin membangun kemaslahatan atau ini bagian dari cara mencuri uang rakyat melalui proses yang seperti ini dan akhirnya ini dikuasai oleh asing? Gimana? Itu adalah satu pendapat orang yang nggak paham. Dua pendapat untuk membohongi rakyat. Kira-kira. Jadi nggak paham atau pahamnya tidak jelas atau dia nggak pura-pura yang membohongi rakyat lah. Kan begini. Dia selalu kan dia menyatakan bahwa Soeharto hanya membangun jalan tol 100 kilo lebih. Gitu ya. Dan dia menyatakan negara yang hanya negara otoriter yang bisa membangun infrastruktur. Negara demokratis agak sulit itu ya. Justru dia membuka kebobrokannya Jokowi. Karena tugas pemerintah itu membangun infrastruktur publik. Bukan infrastruktur berbayar. Bedanya apa, Pak? Bedanya. Jadi gini, di negara ada 3 infrastruktur. Nah, ada namanya infrastruktur dasar, infrastruktur publik dan ekonomi, dan infrastruktur komersil. Infrastruktur dasar tuh gedung SD, jalan desa, irigasi, puskesmas, itu namanya infrastruktur dasar. Infrastruktur ekonomi, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan negara yang gratis. Itu yang paling infrastruktur ekonomi, infrastruktur publik. Infrastruktur komersil itu adalah bandara, pelabuhan, jalan tol. Dan ini bukan tugas negara. Jadi kalau ada pemerintahan hanya membangun yang ketiga itu sama dengan pemerintahan yang sudah angkat tangan tidak mampu membangun infrastruktur. Infrastruktur dasar dan infrastruktur publik ya. Nah, yang kedua, dia memproklamirkan diri bahwa aku membangun infrastruktur untuk memeras rakyatku. Karena berbayar tadi, Pak. Karena berbayar. Jadi kita hidup dalam situasi pemerasan yang secara tidak sadar. Nah, kenapa saya katakan itu pemerasan? Dia begini. Kita lihat kalau kita ke negara lain, ke Amerika, kita lewat jalan tol, jalan highway. Jalan highway itu adalah jalan yang standarnya jalan tol tapi gratis. Kita ke Arab Saudi demikian highway. Kita ke Australia sebagian tol, sebagian highway. Di sini high cost, high cost highway. Nah, jadi Pak Jokowi ini kan semua yang didorong adalah infrastruktur komersil. Tol komersil semua. Tol komersil, bandara komersil, pelabuhan komersil, tol laut komersil katanya itu tunjukkan peningkatan jalan yang dibangun dari dia
Itu yang tidak komersil. Yang tidak. Nah, dia menyatakan membangun infrastruktur pertanian. Faktanya produksi pertanian turun. Artinya itu adalah mubazir semua yang dia bangun. Tapi Trans Papua, Trans Kalimantan, Trans Sumatera bukan komersil, Pak. Sebagian tidak komersil di sana, tapi kan lihat aja kualitasnya, ada nggak? Jalan Kalimantan tuh hancur. Nah, ya sehingga yang diresmikan jadi begini. Pak Jokowi selalu meresmikan suatu program yang sebenarnya bukan pekerjaan dia. Meresmikan program yang bukan pekerjaan dia, yang harusnya bukan pekerjaan dia, itu pekerjaan swasta kok, badan usaha kok, bukan pekerjaan dia, bukan pekerjaan pemerintah. Jadi kalau dia dibilang bapak infrastruktur, terus bapak infrastruktur yang memberatkan rakyat, infrastruktur komersil yang memeraskan rakyat. Nah, perlu saya jelaskan dulu. Apa sih jalan tol umpamanya? Jalan tol itu pengertian di undang-undang menyatakan jalan alternatif berbayar. Oke? Alternatif ya. Berbayar. Yang dimaksud berbayar berarti hanya boleh membangun jalan tol kalau sudah ada jalan umum yang gratis di lintas yang sama dengan jarak yang hampir sama dengan kualitas yang hampir sama, mendekati sama. Kalau tidak ada, maka itu tidak boleh dibangun. Itu adalah kriteria pertama. Kriteria kedua adalah bahwa pembayaran jalan tol harus lebih murah dari penghematan apabila dia lewat jalan biasa. Artinya, kalau dia membayar 100.000 kalau lewat jalan tol, maka kalau dia lewat jalan biasa itu lebih dari 100.000 yang harus dia keluarkan. Yeah. Bensin kah, apakah? Terus kalau untungnya lewat jalan tol apa, Pak? Untungnya pendek waktunya. Lebih efisien, cepat aja ya. Efisien, cepat. Lebih efisien, lebih murah. Nah, itu kenapa itu dilakukan supaya pemerintah tidak membisniskan jalan. Ya. Jadi kalau ada memberikan Bapak infrastruktur Jokowi adalah Bapak pebisnis infrastruktur. Tambah lagi yang memeras rakyat. Yang memeras rakyat. Nah, kenapa saya katakan memeras rakyat? Bapak kalau datang ke sekitar Jakarta, Google Map, memeras rakyat begini, ada dua. Sekarang jalan tol dulu tuh kita sampai Presiden SBY itu masih memberikan maksimum biaya jalan tol, pembangunan jalan tol, investasi jalan tol. Jalan tol dalam kota, seingat saya 90 miliar maksimum 1 kilometer. Di luar biayanya tuh Pak. Biayanya maksudnya. Supaya itu bisa terjangkau ya. Nah, karena tarifnya nanti, nah yang luar kota itu 60 miliar. Sehingga tarifnya hanya Rp600 per kilometer. Dalam kota Rp900 per kilometer. Nah, Bapak bisa bayangkan supaya publik paham. Yang masih mengikuti standar itu adalah lingkar dalam kota Jakarta. Maka tarifnya kan hanya 10.500. Anda memutar berapa kali pun nggak masalah. Karena masih itu. Pas pada pakai lingkar luar Jakarta itu sudah mahal sekali. Coba bayangkan termasuk lingkar luar itu kan kalau dan konektivitasnya Anda dari bandara ke BSD yang jaraknya 25 km itu Anda bayar Rp50.000. Berarti per kilometernya Rp2.000. Tapi kita ke jalan tol yang dibangun Pak Harto itu jalan Jagorawi itu Rp7.000 45 kilo. Yang dibayar yang transisi itu adalah jalan tol Jakarta Cikampek 65 km hanya 15.000 sekarang. Itu yang jalan tol. Jalan tol yang itu ya, ada juga yang menyatakan dulu. Nah, itulah kenapa Pak Harto kan hanya membangun jalan tol 100 km yang paling panjang Jagorawi kan. Dan Jagorawi itu pakai APBN. Bukan pakai swasta. Setelah itu baru dibentuk Jasa Marga untuk mengelola supaya uangnya Nah, kalau ini sekarang tidak ada, itu langsung semua oleh ngutang BUMN sehingga sama halnya dengan bandara. Berbagai bandara dibangun juga berdemikian, bukan APBN sebagian besar. Nah, itu adalah Angkasa Pura. Jadi kalau menyatakan membangun
saya ingin tanya, Jokowi membangun apa? Bahwa Jokowi menjual infrastruktur untuk dibangun oleh badan usaha dan memungut ke rakyat, iya. Dan itu saya nggak bermimpi punya pemerintah seperti itu. Saya bermimpi punya pemerintah yang membangun jalan tapi gratis. Katanya ada ini juga, Pak. Ini saya tanya ke Mas Novel. Kenapa dia tidak dibiayai oleh PBN? Kalau proyek infrastruktur itu dibiayai APBN, DPR bisa masuk dan mengontrol. Kalau dia berasal dari hutang, maka kemudian tidak perlu lagi diperdebatkan oleh publik, terutama oleh DPR. Dan dengan utang seperti itu, kemudian negara bisa membangun atau pemerintah bisa membangun jalan tol di mana aja sesukanya dia aja, dengan jumlah yang kemudian tak bisa terkontrol lagi tuh. Saya potong dulu. Pemerintah tidak pernah membangun jalan tol. Itu Poinnya di situ. Iya. Poinnya di situ. Pada Jadi usaha yang bangun ya. pemerintah memberikan konsesi ke badan usaha untuk membangun jalan tol untuk memberas rakyat. Iya. Itu definisinya. Jadi adalah sangat salah itu Jokowi menggunting pita jalan tol. Karena bukan dia yang bangun. Tapi tadi Bapak bilang bahwa Jagorawi pakai APBN. Dulu pakai APBN, tapi setelah undang-undang, pakai APBN dan itu benar karena mau di badan usahakan kan. Tapi setelah sekarang itu nggak boleh lagi, nggak boleh sama saya pemerintah bangun jalan tol. Jadi kontrol terhadap pembiayaan macam-macam itu Pak, yang lakukan siapa? Nah itulah begini, itulah susahnya sebenarnya. Dulu jalan tol itu supaya tahapannya jelas tuh ya, supaya publik paham bagaimana sih membangun jalan tol. Ini saya digunakan forum ini untuk membagi ilmu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jalan tol itu dimulai tahap pertama adalah studi kepadatan lalu lintas. Jadi umpamanya oke, padat banget nih, mau dibangun jalan biasa udah lebih, maka coba dibangun jalan tol bisa nggak? Tapi berarti harus ada jalan, karena nggak mungkin nggak ada studinya kalau ini. Nah setelah itu studi kelayakan baru dilakukan. Studi kelayakan menyangkut berapa tarif sebenarnya yang rakyat pantas. Terus berapa investasi sebenarnya yang kepadatan. Nah, terus baru itu ditetapkanlah namanya jalur lintas lewat mana. Nah, baru dilelang. Dilelang dulu. Setelah dilelang, itu berapa investasinya? Kenapa harus dilelang? Yang dilelang itu adalah sebenarnya dilelang sederhananya. Siapa tarif termurah? Yang bisa memberikan tarif termurah. Tarif termurah dari jalur lintasan ini ke sana, tarif termurah itu yang menang. Kenapa tarif termurah? Artinya biaya investasi termurah dong. Nah, setelah menang baru dikasih dia konsesi. Karena yang ini itu adalah kan standarnya sama, dua sebenarnya kriteria, tarif konsesi. Dengan periode tertentu. Nah, jadi harus yang terpilih itu adalah periodenya pendek dan tarifnya murah. Itu dia menang. Sekarang nggak ada lelang itu. Itu yang saya mau tanya sama Mas Novel. Nah, akhirnya apa yang terjadi karena nggak ada batasan, nggak ada lelang itu, maka tarif seenaknya, biaya investasi seenaknya. Nah, setelah itu Mas baru misalkan pembebasan lahan. Pembebasan lahan oleh pemenang. Bukan pemerintah, oleh pemenang. Nah, sehingga tidak ada mafia tanah muncul. Karena kalau dia membeli lebih mahal, maka melebihi, dia akan bertanggung jawab sendiri. Bertanggung jawab terhadap tarifnya. Iya kan? Nah, setelah itu baru dibangun. Jadi ini lucu. Tidak pernah kita dengarkan lelang kok. Lelang jalan tol. Nah, itu. Nah, kalau sudah tidak ada lelang, maka ruang-ruang korupsinya terbuka. Mas Novel, jadi memang dari awal jalan tol itu udah banyak korupsinya tuh Mas. Iya, memang begini Pak. Kalau dalam pandangan saya begini. Tentunya kalau pembangunan ya, kalau itu ada di APBN atau APBD gitu, itu kan ada mekanisme proses pengadaan barang dan jasa. Dan tentunya setelah selesai itu pemeriksaan dari BPK, audit segala macam dilakukan. Tapi saya kira di BUMN pun hal itu mestinya dilakukan. Karena ada syarat-syarat, ada ketentuan mengenai bagaimana pengadaan barang dan jasa di BUMN. Itu ada juga. Dan
karena BUMN itu kan modalnya atau sebetulnya itu kan milik negara itu kan. Cuman kekayaan negara yang dipisahkan kan gitu kurang lebih. Sehingga apabila kemudian ada orang yang melakukan markup atau mengambil keuntungan di situ, itu tetap korupsi juga gitu kan. Nah, masalahnya adalah apakah itu kemudian dilakukan pengawasan dengan memadai? Apakah kemudian hal itu kemudian bisa diketahui dan bisa didapatkan memang kalau ada praktek-praktek itu. Nah, itu yang harus dilakukan. Masalahnya dengan ada pembangunan itu banyak sekali, memang itu agak rumit tentunya untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Tapi saya kira itu tidak luput harusnya dari jangkauan apabila nanti atau diketahui ada praktek markup atau praktek mengambil keuntungan dari pelaksanaan pembangunan itu. Yang jadi soal tuh kalau dari Pak Said tadi mengatakan kebijakannya sedari awal dibuat yang memungkinkan terjadinya praktek korupsi. Ya. Mas Novel mungkin bisa mengaitkan itu dengan LRT kan? Ada informasi mengenai LRT nih Pak Said. LRT itu dibangun kan biayanya itu luar biasa. Pak JK sampai bilang untuk LRT yang di luar ini yang di luar Cibubur itu juga itu mahal banget. Kalau Pak JK tahu yang di dalam itu jauh mahal banget. Iya, saya pernah ada laporan ke KPK, tapi saya nggak tahu sepertinya proses pemeriksaannya belum dilakukan dengan mendalam. Itu LRT yang dari Kelapa Gading ke Arion Rawamangun, sebelum Rawamangun malah. Itu panjangnya 6 kilo, anggarannya 6,7 triliun. Jadi artinya 1 kilo 1,1 kurang lebih. Dan itu sangat mahal. Itu blegedes. Karena 600 miliar pun dikatakan mahal, apalagi ini gitu kan. Jadi praktek-praktek begitu yang harusnya diperiksa dengan lebih mendalam sehingga peluang orang bermain dalam suatu praktek pengadaan konstruksi dalam hal ini mau LRT, mau jalan tol atau apapun itu bisa diminimalisir. Karena kalau orang bisa berbuat dan berhasil nggak diperiksa dan lolos, itu kan memotivasi dia berbuat lagi itu. Itu kan masalah. Ada ini Pak soal LRT Pak. Kalau bandingkan dengan jalan tol itu. Ya itu lebih parah lagi karena itu sangat-sangat parah menurut saya nggak masuk akal. Saya bilang begini, infrastruktur komersil yang dibangun Jokowi itu akan membawa penderitaan panjang kepada seluruh rakyat Indonesia. Penderitaan panjang. Begini. Ini hampir semua yang dibangun ini adalah infrastruktur yang tidak layak. Infrastruktur yang tidak layak. Dan menugaskan ke BUMN. Saya hanya mengingatkan kepada teman-teman di BUMN bahwa di pasal 66 Undang-Undang BUMN itu menyatakan apabila pemerintah menugaskan kepada BUMN dan tidak layak, maka seluruh biayanya harus ditanggung ditambah margin yang layak. Itu bunyi undang-undang. Yang nanggung harus pemerintah. Pemerintah yang nanggung. Nah, dan direksi yang melaksanakan proyek dan itu rugi dan dia tahu rugi, maka itu adalah merugikan negara dan itu adalah delik korupsi. Jadi saya sudah menyatakan bahwa hampir semua pembangunan infrastruktur yang rugi itu delik korupsinya sudah masuk. Kenapa? Nah, Mas Bambang, Mas Novel paham betul ya. Pasti korupsi kan 3 akumulasi. 1, melanggar hukum. 2, merugikan negara. 3, menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Biasanya kalau 2 ini pasti terbukti. Yang ketiga. Nah, jadi ruas-ruas tol yang rugi sekarang itu berarti kan melaksanakan proyek rugi. Berarti sudah masuk unsur merugikan negara, merugikan BUMN. Pelanggaran hukum, kalau tidak ada penugasan tertulis dari pemerintah dan itu proyek rugi, maka itu sudah melanggar hukum. Penugasannya itu yang pelanggaran hukum. Karena tidak ada penugasan, kok Anda laksanakan proyek rugi. Oke? Nah, ini sekarang semua orang bikin penugasan Pak nanti. Nah, tapi kalau bikin penugasan, nah pintarnya menteri tidak ngasih penugasan.
Supaya dia tidak terlibat. Supaya dia tidak terlibat. Lisan aja Pak ya? Lisan aja. Nah, yang ketiga pasti merugikan negara lah. Itu markup pasti terjadi. Jadi saya bilang, semua penugasan pemerintah yang rugi di infrastruktur BUMN, delik korupsinya sudah ada. Jadi saya hanya mengingatkan teman-teman, siap-siaplah. Karena kalau bangun infrastruktur itu Pak, kan sebetulnya untuk mereka kan bisa setelah berapa tahun masih mudah. Karena apa? Bangun struktur itu untuk menilai harga struktur itu kan bisa dihitung. Iya. Dan banyak alat yang bisa digunakan. Ada yang menarik gini nih Pak. Saya kasih contoh Waskita Pak. Waskita terancam bangkrut. Dia diberikan penugasan pembuatan jalan tol. Untuk itu dia melakukan utang. Ya kan? Nah, sekarang dengan situasi kayak gini dia harus menjual Pak. Konsesi-konsesi jalan tolnya itu. Dan ini kemudian bisa menyebabkan dia mengutang kehilangan terhadap konsesi itu. Dapat untung enggak karena penugasan, malah merugikan. Nah ini sih saya bilang ini tinggal menunggu waktu kok ini. Tinggal menunggu waktu, ada masuk penjara yakin saya. Begini Pak Bambang. Hampir 2 tahun ruas tol ini dijual. Tapi sudah terjadi markup. Karena tidak ada lelang, maka nilai bukunya tinggi. Nah, tidak mungkin bahwa satu direksi bisa menjual di bawah nilai buku. Nah, sementara baru layak kalau harganya di bawah nilai buku. Nah, semakin diteruskan, ini semakin bangkrut. Saya kasih contoh gini, jalan tol Sumatera ke Palembang itu, sebetulnya itu saya hafal semua tuh jalan tol itu. Itu kira-kira baru layak kalau ada lewat mobil per menit itu 35 sampai 40 mobil per menit. Di jalan tol? 40 sampai 50 mobil per menit. Di jalan tol mana Pak? Jalan tol Sumatera Palembang. Saya pernah 2-3 kali ke sana. Saya menghitung itu selama 24 jam. Itu di puncak-puncak keramainya itu kira-kira hanya lewat itu hanya 18-20. Akhirnya hanya setengahnya di bawah setengah. Nah, untuk memelihara pun nggak cukup. Untuk memelihara saja nggak cukup. Karena belum masuk penyusutan. Karena itu yang saya katakan investasinya 300 miliar per kilometer. Saya nggak tahu siapa yang main sehingga naik banget. Nah, jadi udah. Ini saya bilang semua inisiator-inisiatornya siap-siap aja lah. Karena ini Anda mau jual nggak bisa, Anda teruskan. Anda. Jadi dugaan-dugaan. Mundur kena, mundur kena. Dugaan-dugaan korupsi itu udah hampir tak terbantahkan. Seperti LRT juga. LRT sama. Mangkrak, maksudnya nggak operasi gitu ya. Dan kemudian biaya operasionalnya juga cukup mahal kan. Sudah tidak operasi. Belum lagi perawatannya. Perawatan terus ya. Dan semakin merugi terus. Kan begini, ini kan LRT ini kan sudah mundur hampir 3 tahun. Ya kan? Kalau mundur 3 tahun itu sama dengan kalau bunga bank 12%, udah kos naik sudah 50%. Kos naik 50%, ditambah kos lain-lain maka menjadi 100%. Jadi investasinya udah naik 100%. Itu kan, nah kalau investasi naik 100%, kalau dulu BEP-nya umpamanya 50.000 per penumpang maka harus 100.000. LRT itu zaman siapa ya, Mas? Ini zaman Jokowi. Zaman Jokowi. Tapi itu pusat yang mana atau dulu Pak? Beda-beda Pak. LRT kalau yang di sini yang di Kelapa Gading itu pakai APBD DKI. Zamannya Pak Ahok. Zamannya Pak Ahok. DKI. APBD dan jadi anggaran APBD. Terus yang APBN? Yang ini Cibubur. Cibubur sama yang ke Cikarang barangkali. Jadi siap-siap Pak Said bilang siap-siap aja. Saya bukan nakut-nakuti. Nah, dan kalau saya ditanya gimana caranya, ini harus diberi pembelajaran supaya jangan lagi terulang terhadap negeri. Termasuk pengambil kebijakannya. Jadi yang terpikir oleh saya tuh, kalau yang terjadi nanti dan kita mau perbaiki negara, maka akan kita cari siapa yang berunding terhadap pembelian ruas tol. Siapa yang berunding? Karena itu merugikan negara. Itu saya bilang, dan siapa swastanya? Itu harus dibuka semua. Jadi setelah dibangun biayanya mungkin tinggi,
setelah itu dijual dengan harga murah. Karena kalau dipertahankan pun akan semakin rugi. Gitu. Semakin rugi. Nah, inilah saya bilang, saya kan menyatakan, inilah warisan Jokowi yang membebani generasi akan datang sangat panjang. Coba bayangkan, Mas. Kereta api cepat itu kan ya itulah fakta. Nah itu saya bilang begini, ini kan waskita kemarin bangkrut tanda kutip. Bangkrut Ya. Tapi saya punya keyakinan pada saat nanti kereta api LRT dan kereta api cepat sudah dimasukkan neraca, maka langsung bangkrut. Jadi dia kereta api cepat yang mempercepat kebangkrutan. Karena sekarang dia belum masuk neraca loh. Tapi saya yakin betul bahwa tidak ada lagi asetnya kereta api yang bisa dijaminkan sehingga pemerintah minta ngutang ke Cina untuk kenaikan harga 8 triliun. Yeah. Nah, jadi di depan mata kita ini, tapi bagus juga lah presidennya masih ada supaya dia bisa bisa menyelesaikan. Tapi siapa tahu juga gara-gara ini semua berupaya lewat jendela mana untuk memperpanjang masa jabatan. Karena ini memang berat sekali nih. Diperpanjang juga kemerosotan. Ya, diperpanjang. Saya nggak tahu apa mau dilakukan. Karena kalau enggak, maka bisa berhenti. Nah, jadi coba bayangkan kalau itu masuk, Pak, masuk neraca. Kenapa kalau masuk neraca langsung kena penyusutan? Langsung kena biaya operasional, langsung kena penalti untuk bayar utang. Ini kan masih di proyek. Coba Anda bayangkan LRT ini berapa uangnya? Jadi, saya bilang ya jadi memang menurut saya benar. Ingat nasihat orang tua saya tuh. Kebohongan adalah sumber segala kejahatan. Dan menariknya, kemarin beliau masih bangga memakai kebohongannya yang sudah lebih 10 tahun tentang mobil SMK. SMK udah isu yang lain lagi, Pak Said. Itu pengguna jalan tolnya. Jadi teman-teman tadi sudah terbukti sekali ada dugaan markup yang luar biasa sekali dalam infrastruktur itu. Dan ini sebenarnya membangun yang membangkrutkan. Ya. Dan Bapak infrastruktur pembangunan apa betul tepat di situ? Karena kemudian penggunaan pita itu dilakukan bukan untuk jalan yang kemaslahatan publik, karena itu ada komersialisasi di situ. Kereta cepat juga bisa mempercepat kebangkrutan sebenarnya. Teman-teman, diskusi ini membuat kita melihat ada begitu banyak masalah. Tapi kita juga dicerahkan supaya kita bisa mendapatkan penjelasan lebih rinci. Karena ini juga penting untuk memahami apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Yang jauh lebih penting lagi, kita tidak pesimis terhadap situasi ini, tapi kita jadikan ini titik tolak untuk tidak melakukan kebrengsekan yang membangkrutkan bangsa ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Tapi harus ada bukti pembelajaran agar tidak boleh lagi dilakukan. Jangan sampai orang bikin kesalahan, tidak ada sanksi apapun dari rakyat. Ini pesan yang juga sangat penting. Setelah kita mengetahui ini, apa yang mesti dilakukan? Proses pembelajaran harus dilakukan, dan siapa yang melakukan kita akan tunggu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Said.